Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky dari QA Team dari Divisi Tech. Kali ini mau sharing soal untuk automation testing nih buat teknologi yang rencananya kita bakal implement di sekolahmu ini, yaitu namanya Robot Framework. Oke, yang pertama, nah apa sih Robot Framework itu? Robot Framework itu semacam kayak open source tools untuk dipakai sebagai automation test seperti untuk acceptance level testing dan ATDD untuk acceptance test driven development. Nah, jadi untuk Robot Framework ini dia base-nya tuh dari Python sebenarnya, dan dia tuh open source, jadi kita bisa implement ini di CI/CD juga nantinya. Oke, lanjut. Nah, sebelum kita memakai Robot Framework ini, apa aja sih yang dibutuhin oleh Robot Framework ini? Pertama yaitu kita butuh namanya Python 2.7 atau selebihnya. Terus ada Python pip, terus Robot Framework-nya sendiri, ada library-nya yaitu Selenium library, web driver-nya, lalu ada IDE-nya. IDE ini mungkin bisa menyesuaikan kita sih nyamannya pakai apa, bisa pakai PyCharm, Visual Studio Code, atau bawaan dari robotnya sendiri itu yaitu Write. Nah, kenapa sih Robot Framework? Kelebihannya apa sih? Pertama, Robot Framework ini bagus nih buat QA nih, karena dia less code atau bisa dimengerti, jadi kayak sedikit lah ngodingnya gitu. Dan Robot Framework ini dia fleksibel untuk function-functionnya sendiri yang dibuat di bahasa Python-nya. Nah, terus yang ketiga itu Robot Framework ini dia punya log. Jadi setiap kita melakukan tes, mau dia failed atau sukses, dia ada reportnya, ada lognya. Jadi kita bisa trace nih, errornya ada di bagian test case mana sih, seperti itu. Nah, tentunya di Robot Framework ini dia juga support nih buat tes mobile, web, ataupun API automation. Dan tentunya itu yang terakhir open source. Dia bisa kita pakai di CI/CD implementasinya nanti di Jenkins atau Docker juga. Karena kan sebelumnya kalau di Catalon itu kan dia close ya, berbayar juga untuk implement CI/CD-nya. Oke, lanjut. Nah, di balik kelebihannya kita juga ada kekurangannya nih untuk Robot Framework. Pertama, di instalasinya yang cukup rumit. Yang seperti tadi yang dari bahan-bahan yang harus dibutuhkan itu kan instalasinya cukup rumit tuh, seperti instalasi Python-nya, pip-nya, dan lain-lain. Nah, dan yang kedua ini kita untuk di Robot Framework ini kita harus mengerti dulu nih library-nya apa aja yang dibutuhkan. Terus keyword atau function-nya itu yang mau kita pakai itu apa aja sih? Soalnya di Robot Framework ini nggak support seperti Catalon yang misalkan kita ngetik C, dia langsung auto import klik kayak gitu. Jadi kita harus baca-baca juga, harus paham sih library dan keywords apa aja sih yang harus kita pakai untuk automation testnya sendiri. Dan yang ketiga ini bedanya Robot Framework sama Catalon nih. Kalau di Catalon kan dia ada record playback. Kalau di Robot Framework sendiri dia nggak ada namanya record playback. Otomatis kita harus bisa nih namanya mengambil sebuah elemen yaitu expect, CSS, name, ID-nya tersebut. Jadi kita manual nih untuk ngambil expect-nya sendiri. Nah, kita langsung ke overview-nya nih. Nah, di konfigurasinya tuh, kok belum ini ya? Udah screen-nya udah geser belum? Udah. Nah, kelihatan. Oke. Sip. Nah, sekarang kita di overview-nya nih. Yang pertama yaitu configuration atau settings-nya. Nah, di settings ini biasanya kita masukin library yang bakal kita butuhin. Contoh misalkan kita untuk automation web sendiri kita butuh library namanya Selenium True Library. Nah, kita masukin di sini nih library-nya apa. Jadi ini akan dipakai untuk bagian configuration-nya dia sendiri. Oke, lanjut. Nah, yang kedua ini variables. Nah, variables ini bisa kita bilang juga dan kita buat itu sebagai objeknya repositorinya juga. Jadi kalau di Catalon tuh kita bisa bikin objek, dan di Robot Framework juga kita bisa bikin objek. Pertama kita bikin objek itu berbentuknya variabel, dimulai dengan $, dan pakai titik kurawa kayak gini.
contoh kayak login register button ini, dia elemennya itu dari CSS-nya seperti ini. Kita masukin di section variables. Nah, ini yang akan kita panggil di item-item selanjutnya nanti di test case-nya. Jadi selain kita bisa bikin objek repository, variables ini juga kita bisa bikin sebagai data yang akan kita input. Misal contoh login data atau login emailnya, kita bisa bikin variabel login email yang isinya email kita yang akan pakai untuk login. Seperti itu. Nah, yang ketiga ini ada keywords. Nah, keywords ini apa sih? Nah, keywords ini adalah function yang akan kita pakai di test case nantinya, yang akan kita panggil. Nah, di function ini kita bisa lihat nih. Pertama kita bikin keywordnya user verify button login and register. Nah, di bawahnya ini ada namanya si functionnya dari robotnya, yaitu wait until element is visible. Ini yang seperti yang tadi kita bilang, kita harus apalin library-nya dan function-functionnya dari robotnya sendiri yang bakal kita pakai untuk action-nya. Dan di sini ada kita lihat yaitu objeknya yang akan kita cek tuh apa objeknya, si objek login-nya. Dan ini kita ada variabel delay-nya itu. Dan seterusnya sampai bawah ini kita bisa lihat pada saat dia input email yaitu kita ada input text yaitu ada elemennya yaitu email, field email, lalu ini ada data si email login-nya. Seperti ini untuk keywords-nya. Nah, di halaman keywords ini kita jangan lupa juga masukin setting-nya yang udah kita buat, yaitu library-nya pertama yang Selenium tadi, terus resource-nya yang udah kita buat tadi, biar yang sudah kita buat itu tadi itu kepanggil dia jadinya, si objek ininya. Kalau kita nggak masukin kayak resource object repository login repo ini nggak bakal kepanggil nantinya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah gambaran dari test case-nya. Nah, test case-nya itu seperti ini dari robot. Dia bisa dibilang less code atau nggak ada kayak codingannya lah. Jadi kita cuman manggil-manggil dari keywords yang udah kita buat tadi. Contohnya kayak user open browser, navigate to the website, terus input email, input password. Ini kita masukin semua ke sini. Dan yang paling penting juga si settings-nya ini, library-nya dan si resource-nya ini kita sesuaikan dengan apa yang kita butuhkan di si test case ini. Seperti itu. Dan yang kelima ini adalah gambaran kalau misalnya kita sudah melakukan test run. Nah, setelah kita melakukan test run, jika berhasil ini akan ada notifikasi page seperti ini. Dan ini tandanya adalah skenario kita sudah dijalankan seperti itu. Dan selanjutnya itu adalah reports-nya. Nah, ini adalah keuntungan dari si robot framework-nya sendiri. Jadi setiap kita melakukan test run, dia otomatis nge-generate reports-nya. Jadi kita nggak perlu capek-capek kayak nyari plugin lagi untuk bikin si reports-nya ini tergenerate. Dia langsung tergenerate nih untuk reports-nya sendiri. Seperti ini. Oke, nah mungkin selanjutnya akan ada sedikit demonya sih dari robot framework-nya ini yang bakal diimplementasiin. Sebentar. Oke. Nah, di sini saya pakai IDE-nya yaitu PyCharm. Seperti yang tadi kita jelasin, ini adalah contoh config yang saya buat. Yaitu pertama dari settings-nya ada ini config-nya, dan kita di config juga saya masukin variabel seperti kayak untuk browser yang kita pakai apa, URL yang apa yang akan kita pakai. Dan tadi ada sleep-nya atau delay, karena setiap kita melakukan action kita sisipin delay agar nggak kecepatan juga ngekliknya dan bisa terdeteksi objek-objeknya seperti itu. Dan yang kedua kita ada namanya package. Nah, package ini yaitu berisi tentang si objek-objek atau data dan keyword yang bakal kita panggil ke si test case-nya di skenario ini. Misal kita cek di login data. Nah, login data ini isinya yang tadi
email login, email apa, passwordnya apa, kita bikin di sini. Terus kita path-nya ini adalah si komponen dari halaman si loginnya ini. Yang bakal kita panggil tuh apa aja. Lalu keywordnya yang kita satuin di sini untuk menjadi sebuah si fungsinya ini yang bakal kita panggil di skenario-nya. Contoh misalkan yang tadi udah kita jelasin kayak ada input email, input password, klik button, seperti itu. Dan yang ini adalah login skenario-nya yang sudah kita buat nih, jadi kita panggil-panggil nih dari keyword yang ini nih, user verify button, kita panggil ke sini juga. Oke, langsung aja mungkin kita run. Nah, untuk run-nya biasanya kita copy ininya, URL-nya, absolute path, lalu oke. Nah, kita cek di sini. Ini udah berhasil nih untuk si skenario-nya yang udah kita jalanin. Nah, mungkin pakai robot nih enaknya juga rada cepet juga sih untuk testingnya, jadi nggak terlalu makan banyak RAM juga sih. Seperti itu sih. Mungkin dari penjelasan robot framework sih yang bisa saya sampaikan sih itu aja sih. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin ada yang bisa ditanyakan aja gitu. Makasih sekali lagi.